pesan saya untuk peserta yang akan masuk di Belka itu, jangan ragu-ragu untuk masuk ke Belka. Karena selama kita di Belka, kita digali terus kemampuannya. Hai Dunsanaker, segmen kali ini kita akan melakukan wawancara dengan alumni inspiratif kita yang berada di Padang Koto Marapa, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan. Kabarnya ini loh, alumni kita pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga-Kerjaan sebesar 15 juta. Sebelumnya juga dapat 20 juta. Apa iya? Ayo kita ikuti, kita gali lebih lanjut wawancara dengan alumni tersebut. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kali ini kita akan melakukan wawancara dengan alumni pembuatan roti dan kue, salah satu alumni inspiratif kita. Bisa Kak perkenalkan diri sama Dunsanaker kita? Perkenalkan, nama saya Mardoni, alumni Belka GAM di Tataboga. Oke, terima kasih Kak. Kita mau gali-gali dikit nih untuk kemarin tuh selama Kak pelatihan tuh apa sih latar belakang Kak mau ikut pelatihan Tataboga di Belka Kabupaten Agam? Adapun tujuan saya itu kemungkinan pertama itu kita ingin perkembangan usaha itu lebih maju lagi ke depannya. Yang awal mulanya saya cuma bikin kue itu iseng-iseng aja dari yang apa namanya itu? Kue bolu, kue cuman belajar kue ulang tahun aja, cuman belum berhasil, belum mulus. Jadi kita dengar di Belka itu ada bagian Tataboganya, jadi kita minat. Alhamdulillah, selama kita belajar di Belka GAM, saya bisa berhasil bikin kue pengantin sama kue ulang tahun lainnya. Jadi sebelum Kak ikut pelatihan itu udah ada usaha kecil-kecilan juga atau memang baru hobi sekedar untuk buat kue aja? Sekedar hobi, cuman udah bisa bikin dikit-dikit untuk pesanan kita, ya saudara-saudara belum mampu untuk keluar, belum bisa Pak. Selama di Belka tuh apa pendapat Kak tentang fasilitas sama lingkungan di Belka? Selama di Belka itu kita itu gimana ya Pak, apalagi kita mendapat struktur dan pegawai-pegawai di Belka itu sangat ramah semuanya dan lingkungannya pun bersih. Kita nyaman untuk belajar dan kita belajar buat kuenya itu mulai dari tahap 0 sampai akhir hingga kita bisa Pak. Jadi kita nyaman, percaya diri itu tumbuh Pak. Mantap. Kalau pendapat Kak tentang instruktur di Belka seperti apa? Kalau instrukturnya itu kita itu diberi bimbingan belajar dengan semampu kita. Kita itu sampai kita bisa dipelajarin gitu Pak. Sangat baik instrukturnya. Sangat baik ya. Berarti banyak yang ilmu yang Kak dapatkan selama di pelatihan. Ilmu yang sangat bermanfaat. Apa perubahan terbesar motivasi setelah pelatihan itu yang buat Kak ya, bisa ada buat percaya diri kita itu tumbuh. Percaya diri di diri kita itu tumbuh dulu. Terus kita selama kita di Belka dan kita lepas di Belka tidak melepaskan kita Pak. Kami selalu dibimbing dan diberi motivasi supaya kita itu lebih maju lagi ke depannya untuk mengembangkan usaha. Jadi walaupun kita itu sudah lepas di Belka tidak bisa melepaskan kita gitu aja Pak. Selagi kita mau, selagi kita bisa, Belka tetap membantu kita. Tantangannya apa Kak? Setelah Kak pelatihan itu rasanya yang mungkin sulitnya seperti apa setelah pelatihan? Kan biasanya wah kita udah punya keterampilan nih, bingung, tapi caranya gimana ya pengembangan usaha? Tantangannya seperti apa sih? Ya walaupun tantangan terbesarnya itu Pak ya kita ingin mengembangkan usaha, tapi kita ya darinya namanya itu kalangan ke bawah gitu Pak. Jadi kita ingin mengembangkan itu cukup susah.
Jadi kita itu pertamanya tidak punya modal, yang kita punya alat seadanya, ya kita maju di situ-situ aja dulu. Tapi Belka tetap membimbing kita dan memberikan kita bantuan, bimbingan, bantuan supaya kita lebih berkembang lagi ke depannya sampai tahap sekarang. Bantuannya seperti apa? Boleh diceritakan? Yang pertama itu kita itu diberi bimbingannya, diberi bantuan, seperti kita difasilitasi mengikuti bantuan TKM itu Pak. TKM yang ada dulu waktu tahun 2023 kita diberi bantuan TKM sama Belka yang senilai 20 juta. Itu dari Belka atau dari Kementerian Tenaga Kerja Kak? Yang dari Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kita bantuan itu dari Menteri Ketenagakerjaan, tapi kita itu dimotivasi diberi jalan itu sama Belka. Kalau tidak Belka kita tidak dapat ya. Tidak bisa menemui itu. Setelah itu dapat bantuan 20 juta. Lalu apalagi selain itu Kak? Dapat bantuan 20 juta, kita kembangkan, kita belikan semuanya buah itu untuk peralatan. Nah, setelah itu lanjut kita mengembangkan usaha. Dalam saat itu kita diperkenalkan lagi sama Belka sama BPP Padang. BPP Padang. Berarti ada instansi pembina juga yang turun bantu ya? Iya, kita dibimbing lagi, diberi pendidikan lagi sama BPP Padang. Kita diberi perluasan wawasan lagi, dan alhamdulillah saat itu kami terpilih lagi, mendapatkan bantuan lagi dari BPP Padang berkat Belka juga. Dari BPP Padang apa yang didapatkan? Itu bantuan dari BP Padang 500.000 untuk membeli peralatan juga. Semakin kita dapat bantuan, kita belikan lagi terus untuk beli peralatan supaya cukup untuk peralatan kita semua itu memadai semuanya. Selain diberi bantuan 500.000, apa lagi yang didapatkan dari BP Padang Kak? Motivasi kita untuk berkembang, wawasan kita untuk kemajuan kewirausahaan. Gimana kita caranya mengembangkan usaha? Ada pembelajaran tentang pembukuan atau seperti apa Kak? Kita diberi pembukuan, kita output dan outputnya itu, input dan output namanya itu Pak. Input dan outputnya diperhatikan juga ya? Diperhatikan dari segi awal kita gimana kita merincikan gimana modal dan mana untung usaha kita itu, dan kebersihan dalam berusaha. Dibimbing penuh sama BPP Padang. Tujuannya usaha ini mencari untung juga kan kayak? Kalau kita tujuannya usaha aja, kalau nggak ada untung nggak mungkin kan Pak ya? Apalagi kalau kita nggak bisa ngitung modalnya berapa, outputnya berapa ya kita jual, dan keuntungannya berapa ya malah nggak jadi kan kan usahanya nggak berkembang Pak. Jadi situ kita dibimbing gimana caranya kita itu menentukan yang mana outputnya, inputnya, dan mana outputnya gitu Pak. Mantap. Sekarang rencana ke depan usaha Kak seperti apa? Boleh tahu ceritakan? Rencana ke depannya itu kami terus bermotivasi membuat produk-produk yang terbaru yang membuat kue kita itu lebih disukai di kalangan masyarakat. Dan usaha insya Allah rencananya kami ingin berkembang lagi dan bikin tempat usaha lagi yang lainnya dan merekrut karyawan lagi. Kami doakan yang terbaik untuk Kakak ya. Insya Allah. Itu boleh ceritakan juga, kemarin kan setelah ada TKM pemula akan dapat juga TKM lanjutan. Ya? Di posisi gimana itu? Boleh diceritakan? Waktu setelah TKM pemula 1 tahun kemudian di tahun 2024 kemarin. Kami dapat lagi TKM yang namanya itu TKM lanjutan. Itu kita dipanggil langsung untuk datang langsung ke Bandung. Kita di Bandung itu selama 1 minggu penuh. Kita diberi juga wawasan, pengalaman, gimana caranya kita itu supaya berkembang lagi ke depannya. Dan di Bandung itu nggak hanya roti kue aja yang dijual atau apa banyak nggak? Kalau yang untuk di Bandung itu penyeluruhan Kak. Jadi kita usaha itu bukan di roti kue, keseluruhannya. Apa aja yang ada kemarin itu? Yang waktu di Bandung itu kami menemukan ada yang di pertanian, sama di perikanan, terus yang di bagian tata boga dan perdagangan menyeluruh. Kalau ada nggak saran Kak untuk pelatihan di Belka tuh peningkatan kualitas seperti apa? Kalau untuk di Belka Pak, kalau saran kami untuk di Belka itu lebih gimana itu ya Pak?
Kami pinginnya itu BLK itu lebih maju lagi ke depannya. Yang alumni, yang terpelagi yang mau datang ke BLK itu untuk menggali lagi yang bakat-bakat tersembunyinya, Pak. Ada rekomendasi, misal Kak pengen ikut kejuaraan apa gitu yang bisa harus diadakan di BLK gitu. Yang di BLK Ya. yang kami harus ikut. Ya Kak mau ada rekomendasi pelatihan ini harusnya ada di BLK nih. Gitu, Kak, ada nggak? Kalau kami itu pingin di BLK itu kalau pingin lagi yang lagi lebih tinggi lagi untuk tata boganya itu, Pak, supaya kami bisa lebih berkembang lagi, Pak, ke depannya. Apa pesan motivasi Kak untuk peserta yang akan mengikuti pelatihan di BLK Kabupaten Agam? Pesan saya untuk peserta yang akan masuk di BLK itu jangan ragu-ragu untuk masuk ke BLK, karena selama kita di BLK kita digali terus kemampuannya. Kita jangan ragu-ragu, karena di BLK itu semua kemampuan kita itu bisa. Kita itu tidak yang tidak bisa, Pak. Jadi kita itu dibimbing sepenuhnya sampai kita bisa. Jangan ragu, apalagi instruktur dan karyawan-karyawan sama pegawai-pegawai di BLK itu semuanya ramah. Ya, tidak ada yang tidak bisa, tapi penting kemauannya tinggi gitu. Iya, kemauannya itu tinggi, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan Kak pada hari ini menyambut kami. Kami juga berkesempatan mengunjungi usaha Kak. Kami doakan usahanya bisa lebih maju, lebih berkembang, dan lebih sukses ke depannya. Amin. Dan bisa punya banyak cabang dan juga punya banyak tenaga kerja Amin, amin. ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Oke Kak, ini ada ini juga ya, sertifikat yang dapat dari BLK ya Kak ya. Iya, Ini sertifikat BNSP yang diperoleh buat kita lebih percaya diri lagi, Pak. gitu ya. Ini salah satu modal juga Iya, ya Kak ya. iya. Yang dulu kitanya awalnya biasa-biasa aja, sekarang kita lebih percaya diri lagi, Pak, untuk berkembang. Ini rotinya, kuenya juga sangat menarik ya. Wah, ini salah satu untuk yang kalau mau pesan ulang tahun ya Kak. Ya, bisa juga Kak melayani pesanan untuk kue pernikahan ya. Iya, kue hantaran. Terima kasih untuk Sanaker yang telah menonton. Semoga sesi kali ini, sesi wawancara dengan alumni inspiratif kita, bisa menggugah di Sanaker untuk terus mengembangkan pelatihan, untuk mengembangkan keterampilannya, baik nanti di BLK ataupun di tempat lain. Terima kasih. BLK Kabupaten Agam, Kompeten, mandiri, produktif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.